Cek baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji syukur kita menjadikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat, nikmat serta karunia-Nya kita semuanya dapat bergabung di ruang meeting ini, di room ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir, untuk bergabung, untuk menyempatkan diri mengikuti diseminasi budaya positif dengan saya, Sultan Fajar Solikin, sebagai pemenuhan tugas CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora. Jadi diharapkan kegiatan ini itu dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi di sini hanya saya itu sharing karena kemarin itu selama beberapa bulan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Di situ saya memperoleh beberapa materi atau beberapa hal dan untuk saat ini perlu ditularkan kepada Bapak Ibu semuanya, dan harapan saya semoga hal ini nanti dapat berguna dan dapat bermanfaat di lingkungan kerja panjenengan semuanya, terutama tugas kita sebagai pendidik seperti itu. Baik, untuk agenda pada hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian selanjutnya nanti ice breaking, terus ada pertanyaan pemantik, kemudian nanti akan saya sampaikan materi, kemudian kesimpulan terakhir penutup. Boleh nanti setelah kesimpulan ada kritik dan saran juga boleh buat saya, tapi jangan pertanyaan gitu. Pertanyaan juga nggak apa-apa sih, kita sharing-sharing aja di sini nanti. Oke, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, dimulai. Berdoa cukup. Semoga dengan berdoa tadi kegiatan pada pagi hari ini sampai selesai nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Kita rencanakan kegiatannya nggak perlu lama-lama, mungkin 1 jam cukup ya, atau mungkin sampai selesai habisnya slide ini. Begitu. Kemudian selanjutnya kalau di dalam kita membuka gitu ya biar lebih asik, ini ada pantun untuk kita semuanya. Nanti dicakep-cakepin juga boleh nggih. Pantunnya. Ke Surabaya membeli roti, Cakep. naik kereta argo. Cakep. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Gitu. Amin. Tangan. Ya, itu tadi dadakan pantunnya. Kemudian ice breaking. Nah, ice breakingnya kali ini Bapak Ibu, ini kita tebak gambar. Mungkin ini ada di game ya, ada di game Android, itu ada di Play Store. Jadi Bapak Ibu diminta untuk menebak gambar yang ada di samping sebelah kiri. Itu gambar apa? Kemudian sampingnya ada gambar apa? Keterangannya apa? Kemudian nanti Bapak Ibu utarakan ya kosakata yang muncul dari gambar tersebut. Begitu. Langsung saja raise hand atau mungkin open mic juga nggak apa-apa, monggo. Dari gambar tersebut kira-kira muncul kosakata apa? Dia mungkin Gulai kambing, Pak. Gulai kambing. Coba kita lihat jawabannya. Guling kambing. Kambing guling. Ya, betul ya Bu Lydia ya. Tepuk tangan buat Bu Lydia. Oke, keren. Terima kasih Bu Lydia. Jadi ini kambingnya dari depan G. Kemudian ini suling, tapi S-nya itu diganti G. Jadi bukan suling lagi tetapi guling. Mungkin ini nggak menunjukkan gambar kambing ya. Rusa atau mungkin yang lain. Selanjutnya masih ada lagi. Nah, ini kira-kira gambar apa ya kalau disusun menjadi kosakata. Monggo silakan bisa langsung open mic atau juga bisa raise hand, angkat tangan juga enggak apa-apa. Silakan monggo. Mati rasa. Oke, Bu Ria, kita cek jawabannya Bu Ria tadi mati rasa. Iya, betul sekali.
Tepuk tangan buat Bu Ria. Yeay. Ya. Ini RIP itu tanda orang meninggal, nggih. Kemudian ini rasa, rusa ya. Ini U-nya diganti A jadi rasa. Oke, satu lagi mungkin ya. Next breakingnya. Tebak gambar, masih tebak gambar. Ini kira-kira gambar apa? Monggo silakan langsung open mic atau raise hand. Tantangan. Iya, apa Bu? Tantangan. Coba kita cek jawabannya. Oke, betul. Tapi kurang seru ya. Ini tang, kemudian G-nya ya dicoret, jadi nggak pakai G. Tang, tangan, seru. Ini tanda seru. Oke, begitu. Terima kasih Bu Ria. Wah, juara satu ini Bu Ria ini. Hadiahnya nanti menyusul ya Bu. Jadi apa Pak? Di dapur nanti. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya ini mungkin tadi sudah diutarakan juga ya materinya sama secara disiplin positif ya. Ini saya pengen minta pendapat dulu dari Bapak Ibu semuanya yang mengikuti kegiatan pada pagi ini. Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira dapat nggak ini Bapak Ibu? Yang lain mungkin monggo silahkan pendapatnya. Bu Heri, hukuman Bu dapat Tergantung ya Pak, J? tergantung hukumannya, Oh, iya. hukumannya apa gitu. Tergantungnya Hukuman kan seperti ada apa, Bu? hukuman yang ya misalnya anak dihukum disuruh menghafalkan surat Al-Ikhlas, berarti kan dia itu ada keuntungannya, ada dapat pahala, imannya semakin meningkat. Jadi hukuman itu kan tidak harus berupa suatu tindakan kekerasan, kan bukan, tergantung hukumannya Pak. Oh ya, baik. Itu tadi pendapat dari Bu Heri ya, jadi tergantung dari hukumannya, kira-kira hukuman mendidik atau tidak, seperti itu. Monggo silakan mungkin yang lain. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Nah, yang masih standby di sini, silakan monggo langsung open mic saja. Bu Ria, gimana Bu Ria? Ya, Pak. Terima kasih. Menurut saya hukuman itu belum tentu bisa mendisiplinkan anak, karena kadang anak yang mendapat hukuman itu justru punya rasa dendam, Pak. Karena dia kan sudah dihukum, dia malu, akhirnya akan mengulangi bahkan membuat kesalahan yang baru lagi. Seperti itu, Pak Sultan. Oke, siap, oke. Terima kasih Bu Ria atas jawabannya, guys. Jadi di sini kita sejenis kayak pretest, guys. Jadi nanti dari pertanyaan ini, nanti setelah mengikuti kegiatan yang saya lakukan, itu nanti kita semuanya bisa menyimpulkan, gitu ya. Seperti apakah hukuman itu? Hukuman apakah dapat mendisiplinkan atau tidak? Kemudian pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman berbentuk positif seperti membaca, membersihkan halaman. Ini yang disampaikan Bu Heri tadi, ya. Itu dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Jadi kalau menurut Bu Heri tadi dapat, ya tergantung hukumannya yang positif atau tidak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, memberi penghargaan. Itu apakah dapat meningkatkan motivasi anak? Jadi, kami mohon pendapatnya, monggo silahkan. Bu Ani, silahkan Bu Ani, memberi penghargaan Bu Ani. Ya. Menurut saya, memberi penghargaan itu tidak dapat meningkatkan motivasi anak, Pak. Justru akan membuat anak nanti akan berharap mendapatkan imbalan. Jadi keinginan anak yang berasal dari dirinya sendiri, motivasi intrinsik tidak akan muncul. Manakala seorang guru membiasakan memberikan penghargaan. Misalnya penghargaannya ini berupa barang atau hadiah gitu. Beda lagi kalau penghargaannya hanya applause atau pujian, kalimat-kalimat pujian gitu. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau dari Bu Ani tadi gampangnya kalau bahasa kita, bahasa Jawa itu jaga nih gitu nggih. Anak mau berbuat baik udah tidak ngenteni penghargaan dulu. Kalau nggak ada penghargaan berarti nanti tidak akan berbuat baik. Seperti itu kalau nggak salah nggih. Oke, selanjutnya.
materi yang akan nanti saya sampaikan, yaitu diseminasi ini salah ketik tipe budaya positif ya. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar, kemudian yang kelima teori kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu tadi yang akan kita bahas ya nantinya di kegiatan ini. Oke, kita awali dulu dari perubahan paradigma belajar. Jadi dari pengertian perubahan paradigma belajar itu pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid itu belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Begitu. Nah, ini termasuk pertanyaan pemantik ya, buat kita semuanya. Judulnya adalah cobalah buka. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah menemui kegiatan seperti ini. Kita seolah-olah membayangkan, Bapak Ibu, jadi Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, itu teman Anda, rekan ya, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, hal yang bisa kita dapatkan ya, ini muncul dua pertanyaan. Bandingkan jawaban Anda apakah berbeda, sama, bila mana berbeda kira-kira mengapa. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Mengapa? Kemudian pertanyaan yang kedua, ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga Anda? Mengapa? Monggo silakan, saya tunggu pendapatnya dari Bapak Ibu. Yang pertama dulu, kira-kira apakah Anda akan membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman Anda? Kira-kira ini cobalah buka ini tadi. Silakan, bisa langsung. Oh, Bu Ani masih berlaku raise hand-nya. Oh ya, silakan Bu Ani. Pendapatnya. Terima kasih Pak Sultan. Tadi kan kita disuruh membayangkan sesuatu yang paling berharga pada diri kita. Kemudian kita mencoba untuk menaruh sesuatu itu di kepalan tangan kita. Bagaimana cara kita menghadapi rayuan dari teman kita, atau mungkin diancam oleh teman kita. Itu kan kita disuruh bagaimana cara kita, apakah kita akan langsung menyerahkan itu semua ke mereka dari sesuatu yang paling berharga dari diri kita, atau kita akan mempertahankannya. Menurut saya semua itu tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita ingin mempertahankan dengan sekuat tenaga, kalau apa yang sudah kita anggap penting ini tidak boleh jatuh pada orang lain, maka kita akan berusaha keras untuk mempertahankan kepalan tangan kita. Tetapi kalau kita mudah dirayu, mudah untuk diancam, mudah untuk dibujuk, maka kita akan dengan pasrah membuka tangan ini dan menyerahkannya pada orang lain. Jadi sesuatu yang sudah kita genggam itu bisa kita pertahankan tergantung pada diri kita sendiri. Maka yang bisa mengontrol diri kita hanyalah diri kita sendiri, bukan orang lain yang berada di sekitar kita. Itu kalau menurut saya, Pak. Terima kasih Pak Sultan. Ya, baik. Terima kasih Bu Ani Hidayati atas pendapatnya. Luar biasa ini Bu Ani, keren. Ini teman saya CGP juga angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Blora.
Jadi pendapat dari Bu Ani tadi, kalau boleh saya simpulkan, jadi semuanya itu tergantung pada diri kita sendiri ya. Jadi kita yang mengendalikan, yang membawa kendali semuanya. Jadi kalau kita ingin berpegang teguh kuat ya dengan pendirian kita, itu tidak akan mudah dirayu, dibujuk, dihardik seperti itu ya. Tetapi kalau kita tidak punya pendirian yang kuat, ya nanti akan mudah terkecoh ya, dalam arti mudah digoda, dimarahi, kemudian diintimidasi, bahkan ditawari dengan uang kita mau untuk membuka kepalan itu. Padahal kepalan yang ada di tangan kita itu adalah sesuatu yang berharga banget bagi kita gitu ya. Misalnya cincin emas gitu ya, 5 gram itu kan sebuah benda yang berharga. Atau mungkin Misalnya apa Bu Ani? misalnya pasangan kita itu kan sesuatu yang paling berharga ya, misalnya kan Ya, jadi pasangan kita sesuatu ya boleh, ya. kita menggenggam betul ya kan, Jadi- itu paling penting juga untuk diri kita. Iya, betul. Jadi kalau tadi saya mengibaratkan adalah makna denotatif ya, digenggam itu di sini gitu kan. Tapi bisa juga secara makna konotasi, genggaman tidak harus digenggam dengan tangan. Jadi kita pertahankan dengan erat itu apa yang kita miliki seperti itu. Oke. Mungkin ada pendapat lain, kami silahkan. Monggo, Bapak Ibu. Kira-kira apakah Anda membuka kepalan tangan Anda dengan bujukan, godaan, paksaan dari teman Anda? Mengapa? Ataukah Anda akan bertahan? Ya. Tidak ada? Kalau tidak ada, kami lanjutkan. Oke. Mungkin dari jawaban Bu Ani sudah mewakili dari teman-teman semuanya, juga bisa. Begitu. Kemudian kita ke eksplorasi konsep untuk membangun budaya yang positif di sekolah. Sekolah perlu menyediakan lingkungan juga yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah-sekolah kita. Mungkin banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, diterapkan di masing-masing sekolah bentuk disiplin positifnya. Mungkin ada yang melaksanakan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun. Ada juga mungkin budaya positif kan banyak ya, membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas begitu nggih. Terus ada juga yang membuat segitiga restitusi dengan pendekatan khusus ya jika ada anak yang melakukan kesalahan. Itu nanti akan kita bahas di belakang. Kemudian selanjutnya ini kita kenalkan dulu teori kontrol dari Dr. William Glasser ya. Ada 4 ilusi untuk yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi di sini ilusi guru mengontrol murid itu hanya ilusi saja ya. Ini murid itu menganggap bahwa guru mengontrolnya, tetapi padahal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk memengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini pasti banyak di lingkungan kita bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini bukan dewasa yang bukan mungkin kakak kelas ke adik kelas seperti itu ya. Padahal ini semuanya itu tidak ya, bahwa orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja.
Nah, itu tadi ada 4 teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian kita sampaikan juga perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, ini kita bandingkan stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang ya, agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Atau mungkin hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Ya, model berpikirnya kalau teori kontrol itu menang dan menang. Itu perbedaannya. Nah, untuk materi selanjutnya disiplin positif, kita pahami dulu makna kata disiplin. Disiplina yang artinya adalah belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau pengikut. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, ya. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplin diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Nah, ini Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka, cetakan kelima 2013 halaman 470. Ya, jadi dapat kita pahami bersama bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu kalau kita itu sudah merdeka ya, masing-masing manusia, masing-masing siswa, masing-masing orang ya, itu diharapkan memiliki disiplin ya, punya disiplin dari diri kita sendiri, meskipun tidak ada aturan dari luar ya, itu kita sudah disiplin secara sadar, menyadari bahwa ini yang kita lakukan salah, ini yang kita lakukan tidak benar, seperti itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ini kita sebagai guru, sebagai pendidik, itu tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, sama dengan tadi. Jadi kita sebagai pendidik itu tujuan kita ya betul mendisiplinkan anak, tetapi bagaimana caranya agar anak-anak tersebut bisa sadar, bisa disiplin mulai dari dirinya sendiri, gitu ya. Oke. Semakin kesini mungkin semakin bisa punya gambaran gitu ya. Jadi motivasinya itu intrinsik dari dalam mereka sendiri, bukan dari ekstrinsik karena orang lain, karena tadi ya penghargaan, karena upah dan lain-lain seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal yang saya maksudkan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi masing-masing manusia itu memiliki sifat yang positif sebenarnya ya, tetapi karena mungkin dipengaruhi lingkungan dan lain sebagainya, sifat positif itu kalah dengan sifat negatifnya. Nah ini sudah kita pahami bersama nggih, profil pelajar Pancasila ada 6 dimensi yang sudah kita kenal, mulai dari mandiri, kemudian bernalar kritis, berkepemimpinan global, kreatif, terus beriman dan bertakwa. Ini masing-masing poinnya bisa saya detailkan ya. Kalau kreatif itu memiliki gagasan orisinal, karya orisinil, keluasan berpikir. Jadi kalau di P5 itu kreatif itu berarti dia memiliki
sebuah inovasi baru dari dalam dirinya sendiri. Boleh ada referensi, tapi biasanya kalau sekarang itu namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya, itu masuk ke kreatif juga, keluasan, jadi tidak kaku sama plek gitu ya, itu namanya plagiat atau menjiplak. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan proses informasi, analisis, evaluasi, penalaran, refleksi, dan evaluasi. Ini dapat berpikir ya secara kritis, jadi bisa memperoleh informasinya itu secara mendalam, detail, dan lain sebagainya. Kemudian berkebinekaan global, nah, ini ya, kita Pancasila, jadi memiliki jiwa yang berbeda-beda tapi satu jiwa, mengenal dan menghargai budaya dari masing-masing daerah kita Nusantara, interaksi antar budaya, kemudian refleksi dan tanggung jawab, kemudian yang terakhir berkeadilan sosial. Kemudian beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini jelas berkaitan dengan agama. Agama itu ya tidak hanya dengan Tuhan, tetapi dengan kita sesama manusia, hablum minanas, seperti itu, kepada alam, kemudian kepada negara. Kemudian mandiri, kesadaran akan diri dan situasi, regulasi diri. Jadi kalau misalnya kita ingin menerapkan kemandirian dari siswa, itu biasanya kita akan memancing siswa tersebut di dalam sebuah kelompok. Apakah semuanya itu bekerja gitu kan, kemandiriannya kan terlihat. Gotong royong, kolaborasi, kepedulian, dan juga berbagi. Itu demikian profil pelajar Pancasila. Kemudian kita masuk ke materi motivasi perilaku manusia. Nah, pada dasarnya kita harus tahu dulu perbedaan hukuman dan penghargaan itu efeknya apa gitu kan. Konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Ini yang saya peroleh dari kemarin mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kalau hukuman itu cenderungnya menyakiti, tidak nyaman, murid merasa takut, memaksa, kemudian murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Nanti kalau mungkin sudah jenengan terapkan yang kemarin-kemarin, yang dulu-dulu, nah mungkin anak-anak itu kalau di refleksi, ya refleksi itu kita mintai umpan balik dari mereka. Kalau tak hukum seperti ini seperti apa? Gitu nanti hasil-hasilnya tidak jauh dari ini. Kemudian penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai orang lain. Nah, cenderungnya efeknya akan seperti ini kalau kita memberi penghargaan begitu. Nah, kita sampaikan juga 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu 3 teori perilaku manusia. Menurut Bapak Ibu, dari ketiga jenis motivasi tadi, motivasi manakah yang saat ini paling banyak mendasari perilaku-perilaku murid di sekolah? Yang mana ini Bapak Ibu kira-kira mungkin di sekolah Bapak Ibu yang masih on? Kami silahkan pendapatnya, bisa raise hand atau langsung open mic. Ya, silahkan. Bu Eka dulu, monggo Bu Eka Fatma. Iya Kak, motivasi yang ada di sekolah itu adalah pada menurut saya itu yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan mereka motivasi masuk sekolah untuk mengerjakan PR itu biar dipuji gurunya atau mendapat nilai yang bagus seperti itu. Oh ya, kalau di Bu Eka Fatma ingin mendapatkan penghargaan ya atau imbalan dari orang lain. Rata-rata. Kalau Bu Ani, silahkan Bu Ani. Seperti apa ini kondisinya? Suaranya nggak keluar Bu Ani. Mungkin bisa dicabut dulu headsetnya. Di sekolah saya, ketika tanyakan langsung ke anak, kenapa kok ini sudah dengar? Sudah, oke lanjut. Kalau di sekolah saya ya Pak, saya
saya tanya langsung pada anak, kenapa kok mereka itu mentaati peraturan yang ada di sekolah atau tata tertib, karena tujuan mereka yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi dari dalam diri mereka itu belum ada, mereka hanya semata-mata untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu, terima kasih. Oh, okay. Terima kasih Bu Ani. Kalau di sekolah Bu Ani itu cenderungnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, gitu. Oh, silakan ada pendapat lagi di sekolah Bapak Ibu. Mungkin kita bisa berbagi dari SD, SMP, SMA, biar kita juga lebih tahu kondisi di sekolah dan kita sharing saja di sini. Ada ya? Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Ini tadi sudah kebutuhan dasar manusia. Menurut Bapak Ibu, apa saja kebutuhan dasar manusia? Monggo silakan, kami tunggu. Bu Eka Fatma, apa ini Bu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar Bu Eka saja apa? Kebutuhan dasar saya sebagai manusia pertama makan ya. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan Bu Eka? Juga suka Nge-lag sinyalnya. Halo. terus punya rumah, nah ada pekerjaan sandang mangapa itu Pak, Oh, oke ya. dan merasa senang. Merasa senang Bu Eka. Oh iya. Ini ya. Itu tadi Ya Pak, sudah ya Pak, senang. merasa senang. Itu termasuk kebutuhan Bu Eka nggih? Ya kebutuhan itu Pak, Oke. kesenangan. Baik, terima kasih. Ada lagi Bu Ria mungkin kebutuhan dasar manusia Bu Ria? Oke, terima kasih. Kebutuhan dasar, karena saya ekonomi ya Pak. Iya. Jadi Wah. membahas kebutuhan dasar, kebutuhan pokok manusia. Iya. Yang disampaikan Bu Eka tadi ada kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan. Jadi pakaian, makanan, dan tempat tinggal itu menjadi kebutuhan dasar manusia. Banyak kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, kebutuhan seperti itu Pak Sunan. Oh iya, terima kasih Bu Ria, tepat sekali nggih, karena ekonomi prinsipnya dan PKWU. Bagus. Tepuk tangan buat Bu Ria. Selanjutnya mungkin pendapat dari Bapak Ibu yang lain. Dari mapel yang lain juga enggak apa-apa, mungkin ada mapel agama gitu kan, kebutuhan dasar manusia itu apa, mungkin berbeda dengan guru-guru mapel yang lain. Kami silakan, kebutuhan dasar manusia. Iya Pak Sultan. Baik Pak Yanto, silakan, monggo Pak Yanto. Begini Pak, menurut pemahaman saya, sebenarnya kebutuhan manusia itu tergantung dari motivasinya. Oh iya. Jadi apa yang diperlukan itu tergantung situasi dan kondisi. Mungkin saat ini yang urgent bagi anak itu terkait dengan kebutuhan fisiknya ya. Tapi satu saat kebutuhan fisik itu sudah merupakan hal yang dianggap biasa. Maka dia ada keperluan-keperluan lain seperti misalnya ingin apapun kalau tadi digolongkan menjadi 3 ya. Iya. Saya menganalisis bahwa sebenarnya perilaku manusia itu bisa berubah-ubah tergantung dari motivasinya yang dari waktu ke waktu itu bisa berubah-ubah, bisa berbeda. Itu tergantung dari apa yang menjadi tuntutan pada saat itu. Nah, namun kalau menurut kami selaku guru atau mungkin lebih-lebih orang tua itu kalau bisa memberikan masukan baik berupa pendidikan atau apapun yang kiranya bisa mendasari motivasi anak itu berperilaku secara positif. Artinya begini, lebih
ditanamkan kepada keperluan-keperluan yang sifatnya anak itu patuh dan menjalankan norma yang ada, sehingga apa yang menjadi itu perwujudan dari situasi di mana dia ingin menegakkan kebenaran. Karena ya kalau anak ini tidak memiliki filter bisa membedakan mana boleh tidak, benar salah, harus tidak dan lain sebagainya, maka anak itu kecenderungannya lebih memenuhi keperluan-keperluan yang sifatnya fisik atau apa-apa yang sebenarnya itu merupakan kebutuhan tidak dasar atau tersier. Jadi begini Pak, kesimpulan yang saya sampaikan, jadi kebutuhan dasar menurut orang beda. Oh ya, mohon maaf Pak Yanto, terputus tadi saya. Cek, tes. Suara saya terdengar gitu Bapak Ibu? Terdengar. Oh ya, mohon maaf tadi nge-lag Bu sinyalnya Bu. Ya, mohon maaf ya. Pak Yanto tadi sampun nggih. Ini tadi agak nge-lag. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih di kebutuhan dasar manusia. Tadi dari Pak Yanto, terima kasih banyak pendapatnya, sharingnya selaku guru BK, tepat sekali karena guru BK itu sering mendalami siswa, sering mendalami karakter anak, jadi beliaunya paham betul apa yang dibutuhkan manusia. Jadi tadi saya menyimpulkan sekilas masing-masing anak memiliki kebutuhan tergantung maksudnya tidak selalu seperti ini terus gitu, tidak. Jadi sesuai dengan kondisinya itu. Oke, kita lanjutkan. Tadi masih ada yang raise hand, Ibu Catur Desianita, masih berlakukah raise hand-nya? Monggo kami silahkan. Bu Nita, halo. Sudah ya. Bapak, sudah. Oh, sudah. Lanjut. Oke, terima kasih. Ya, jadi kebutuhan dasar manusia sesuai apa yang kita dapatkan di CGP di angkatan 10 selama beberapa bulan ini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi betul tadi yang disampaikan Bu Eka Fatma, makan untuk hidup. Jadi bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pada dasarnya manusia itu pengennya itu disayang Bapak Ibu, atau dicintai dan rasa diterima di mana dia berada. Jadi merasa dianggap seperti itu. Sebenarnya ini merupakan kebutuhan dasar manusia secara psikologis ya, secara perasaan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Jadi penguasaan itu merupakan kebutuhan dasar manusia dalam beberapa hal ya. Kebebasan ini juga merupakan sebuah kebutuhan. Yang terakhir, kesenangan. Betul sekali tadi yang sudah disampaikan Bu Eka Fatma juga ya. Ternyata manusia itu juga butuh senang gitu ya. Pasti juga Bapak Ibu semuanya di sini juga butuh kesenangan gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya mendapatkan sebuah kesenangan tersebut. Oke, jadi kita masuk ke teori kontrol.
kita itu sebagai guru ya, itu apakah penghukum, pembuat orang lain bersalah sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, ini kita pahami dulu masing-masing dari posisi kita ya, teori kontrolnya. Kalau sebagai penghukum, itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, itu sebagai penghukum. Tetapi kalau sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Jadi positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi kalau sebagai teman itu otomatis gurunya tidak galak ya, tidak marah-marah dan sebagainya, karena best friend gitu kan dengan siswa. Nah ini tapi yang perlu digarisbawahi adalah bisa negatif ataupun positif hubungan antara guru dengan siswa ini sebagai teman. Tetapi membuat orang merasa bersalah, ini pengertiannya adalah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, ataupun juga rendah diri. Nah ini malah cara bicaranya halus gitu, bukan yang keras gitu kan, tetapi halus dan justru malah akan membuat merasa tidak nyaman siswa. Kemudian kalau sebagai monitor atau pemantau, memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi ini pemantau ini kita hanya mengawasi dari jarak sekian gitu ya. Jadi ini bukan jarak yang meter atau enggak, tapi kita selalu mengawasi siswa tersebut. Jadi tidak ada hubungan kedekatan seperti teman tadi. Tetapi apa? Kita juga harus bisa mengontrol ya peraturan-peraturan atau perilaku yang kita awasi tersebut. Jadi siswa yang kita awasi harus terkontrol dengan baik. Kemudian kalau posisi manajer, posisi mentor di mana manajer atau mentor ya, di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ya kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer di sini adalah all out. Jadi beliaunya guru ini bisa posisi sebagai teman, kemudian pemantau. Nah dari sini nanti akan bisa tahu, gitu kan, berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan. Jadi artinya kita bisa bersama-sama dengan murid, misalnya kita membuat kesepakatan kelas atau membuat peraturan gitu, tidak hanya dari guru peraturannya ya. Begitu. Kemudian kita lanjutkan. Contoh penerapan posisi kontrol. Nah, ini contoh kasusnya nggih. Coba nanti kita analisis bersama-sama. Siswa terlambat ke sekolah dan langsung menyelenong masuk ke dalam kelas saat berdoa. Kalau kita sebagai penghukum ya, kamu selalu saja terlambat, pasti terakhir yang datang. Kalau kita sebagai teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana duduk, seperti itu ya. Kemudian kalau kita membuat merasa bersalah, kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah seperti itu ya contohnya ya. Ngomongnya itu halus kalau pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau pemantau, peraturannya apa? Coba dibaca. Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tahu kan sanksi atau konsekuensinya apa? Nah itu kalau sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer, kita itu lebih ke menyadarkan siswa gitu.
apakah kamu mengetahui kesalahanmu apa? Misalnya anak itu menjawab ya, iya, saya tahu Pak. Apa? Terlambat. Hmm. Sekolah itu maksudnya jam berapa sih? Jam 7 Pak. Lah kamu datangnya jam berapa? Jam 7.30. Nah, seperti itu kan. Itu menyadarkan siswa dulu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah itu? Iya Pak, besok saya akan berangkat lebih pagi lagi. Dan saya akan bangun pagi dan mempersiapkan segala sesuatunya di malam hari atau sebelumnya. Jadi saya tidak terburu-buru. Seperti itu. Itu kalau posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah, kira-kira ini Bapak Ibu semuanya yang sudah panjenengan semua lakukan ya. Mungkin kita sebagai guru ya pernah melakukan hal-hal ini gitu kan. Kalau misalnya ada anak terlambat ya, kasusnya jika ada anak terlambat dan langsung nyelenong masuk. Saya ingin tahu pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Seperti apa yang sudah dilakukan dulu-dulu ya, kita kan sudah menjadi guru sudah mungkin beberapa tahun ya, pasti punyalah pengalaman seperti itu. Boleh cerita? Kami silakan, monggo langsung open mic atau raise hand. Kami minta pendapat dari Bapak Ibu semuanya. Tidak ada, mungkin ya sudah pernah melakukan ya, sebagai teman juga sudah pernah, sebagai penghukum juga sudah pernah gitu kan. Oke, atau mungkin ada yang tidak semuanya dari sini, tidak penghukum, tidak teman, tidak pembuat merasa bersalah, tidak pemantau, tidak manajer. Mungkin Bapak Ibu melakukan trik tersendiri ya dalam menangani anak yang terlambat masuk sekolah itu tadi. Oke, next kita lanjutkan. Nah, perbedaan kita harus mengetahui dulu hukuman, konsekuensi, kemudian yang ketiga restitusi. Apa sih perbedaan dari ketiganya tersebut? Pertama, mulai dari hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana, Bapak Ibu. Ya, tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya sebagai menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Begitu, okay? Itu kalau hukuman. Kemudian selanjutnya konsekuensi. Nah, sementara disiplin melalui dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas atau disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ini seperti zaman era saya dulu sekolah ya, SMP, SMA, itu ada konsekuensi seperti ini. Jadi pihak sekolah membuat sebuah ini ya, sejenis kesepakatan dengan siswa, dan siswa sudah mengetahui konsekuensinya apa jika melakukan kesalahan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Goosen. Benar ya bacanya Goosen ya, tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Chelsom Goosen 1996. Nah, restitusi ini ya harapannya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita itu menciptakan kondisi biar siswa itu atau murid itu paham atas kesalahan mereka dan dia itu sadar dengan dari dirinya sendiri tanpa adanya peraturan yang dibuat oleh satu pihak saja gitu kan, tapi mereka bisa mengetahui, oh ini salah yang saya lakukan, terus besok apa yang seharusnya saya lakukan, seperti itu. Jadi tadi seperti kita sebagai manajer menyadarkan mereka. Kemudian selanjutnya, nah ini keyakinan kelas yang mungkin seringkali Bapak Ibu dengar ataupun juga pernah Bapak Ibu lakukan ya. Saya yakin ketika membuat
mau masuk pembelajaran tahun ajaran baru atau mungkin akan mengadakan P5 gitu kan, itu membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu, itu kan di awal KBM, di awal semester juga bisa. Keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini, begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kalau keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan ya, atau tata tertib ya. Jadi kalau keyakinan kelas itu dibuat secara bersamaan kedua belah pihak, misalnya guru dengan siswa gitu. Jadi siswa itu membuat sendiri atau menuliskan keyakinan atau kesepakatan yang ingin disepakati di dalam kelas tersebut. Nah, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman pada saat mengendarai mobil? Ya, tentunya ini tadi sedikit banyak sudah terjawab oleh Bapak Ibu di dalam benak atau hati kecil, ya. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja, dan juga contoh realnya mengapa di dalam kita ya di Indonesia itu memiliki peraturan tentang penggunaan sabuk pengaman. Nah ini kan tentunya tidak hanya peraturan hukuman kemudian ditilang, bukan, tapi kita harus bisa menyadarkan pengemudi tersebut bahwa efek negatif tidak menggunakan sabuk pengaman. Nah, jawabannya ini, ya. Kalau kita menekankan pada keyakinan, seseorang akan lebih memotivasi dari dalam, ya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, itu. Jadi kita ini contohnya tadi kalau sabuk pengaman yang di depannya, ini memakai helm bunyi klik seperti itu kan. Ini kita harus bisa menyadarkan juga kepada orang-orang, kepada masyarakat bahwa pentingnya kepala kita, pentingnya keselamatan kita. Nah, itu akan lebih tergerak gitu, ya. Benar ya, setuju ya kalau ini, ya. Nah, daripada kalau misalnya nggak pakai helm ditilang seperti itulah, nanti ditilang kalau punya uang ya udah bayar selesai. Tetapi kalau kita menyadarkan mereka, ya mulai dari dalam hati kecil mereka, memakai helm untuk keselamatan. Oh, kepala ini sangat berharga dan harus terlindungi. Nah, itu mereka akan lebih tergerak dan akan memakai helm terus gitu. Kalau hanya sekedar ditilang, ya itu efek jera tapi hanya sementara waktu saja. Murid-murid pun demikian Bapak Ibu. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya dan menjadi tidak tertarik takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Nah, ini perbedaannya ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, ya kan? Lebih ke kalimat perintah ya. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab, ya. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, coba kita amati perbedaannya dari keduanya ini, peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas itu lebih cenderung ke positif, ya. Lebih cenderung ke positif. Kalimatnya positif. Kemudian kalau peraturan itu lebih ke perintah, lebih ke larangan, dilarang dan lain sebagainya. Cukup kita lanjutkan. Bentuk keyakinan kelas kita kenal dulu ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Contohnya tadi, yang pertama selalu kembalikan buku tempatnya, ini hanya spesifik tentang buku. Tapi kalau keyakinan kelas tanggung jawab seperti itu. Ya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi ya sudah saya sampaikan. Kemudian keyakinan kelas setidaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh siswa. Keyakinan kelas itu simpel-simpel saja Bapak Ibu, tetapi secara umum abstrak gitu ya. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi kayak di lingkungan
kelas, ya udah, keyakinan itu di kelas itu yang kira-kira dapat dilakukan, jangan yang di luar kelas dibahas. Gitu. Kemudian yang selanjutnya, semua warga kelas hendaknya berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi kalau misalnya satu kelas ada 36 siswa gitu kan, kita minta anak tersebut untuk menuliskan, bisa di kertas apa itu warna-warni itu ya, kecil-kecil itu, kemudian ditempel di depan. Kemudian bisa juga anak-anak diminta untuk menuliskan di papan tulis ya, satu anak satu keyakinan atau satu kesepakatan. Kemudian nanti kita kelompokkan Bapak Ibu. Kalau misalnya datang terlambat itu kan pasti ada yang sama ya, buang sampah sembarangan gitu kan. Kemudian ada lagi mungkin minum di kelas. Nah, itu nanti kita buat menjadi kalimat yang positif. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini dikontrol keyakinan kelasnya apakah masih berlaku atau tidak gitu. Dari waktu ke waktu ya, bisa per semester atau mungkin bisa per gantian gitu, pergantian materi atau bab. Nah, ini prosedurnya. Kalau mungkin Bapak Ibu sudah melakukan pasti bisa lah, maksudnya sudah paham tentang prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini mempersilahkan warga sekolah atau murid bercurah, kemudian mencatat semua masukan, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur. Ganti kata negatif menjadi positif. Contohnya, jangan berlari di kelas dengan kalimat berjalanlah di atas kelas. Tinjau kembali daftar curah pendapat, kemudian tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Sudah tepat atau belum, sudah sepakat atau belum, yang penting itu ya. Kalau ada yang tidak sepakat, mana yang tidak sepakat gitu kan. Kemudian kita perbaiki. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga sekolah meninjau ulang dan menyetujuinya. Keyakinan kelas bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat. Jadi biar nah, ini keyakinan kelas yang kemarin sudah saya terapkan di kelas ini, karena kemarin posisinya adalah mendadak dan saya di kelas ini tuh baru gitu kan. Jadi ganteni ibu guru gitu kan yang punya kepentingan gitu kan. Sudah ada kesepakatan kelasnya belum? Ya kita buat. Jadi anak-anak kita minta ini menuliskan di depan 1 sampai 36 misalnya. Kemudian ini di sini saya menuliskan atau mengganti kata yang negatif menjadi kata yang positif atau meninjau ulang tadi ya, meninjau ulang di situ. Sebelum kita membuat ini, kita kasih pengertian dulu siswa apa itu keyakinan kelas, kesepakatan kelas, kemudian kita sepakati bersama. Nah, ini umpan balik setelah dibuat, nggak terlihat ya, setelah dibuat dari keyakinan kelas itu dari siswa. Nah, kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan segitiga restitusi. Tujuannya adalah menstabilkan identitas. Kemudian kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Contoh misal siswa datang terlambat, kita tanya, ya alasannya apa? Gitu. Dan dari alasan itu kita pancing mereka agar bisa memperbaiki. Solusinya seperti apa? Gitu. Oh, besok akan bangun lebih pagi. Nah, ini pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan, memperbaiki hubungan. Jadi memperbaiki hubungan ini dalam arti antara siswa dengan guru, ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada dendam dan lain sebagainya. Kalau misalnya nanti hukuman, itu pasti siswa suatu saat akan sakit hati dan punya dendam Bapak Ibu ya. Itu yang repot. Jadi kita kalau restitusi itu ciri-cirinya memiliki hubungan yang baik. Tawaran bukan paksaan. Ditawarkan, kamu pilih mana? Pilih terlambat atau tidak, misalnya seperti itu. Pilih bangun siang atau pilih bangun pagi, ya, gitu ya. Pilih makan di dalam kelas atau makan di luar kelas, begitu. Kemudian selanjutnya menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini penerapan video restitusi. Sebenarnya perlu ditayangkan gitu. Coba ini tayangkan nanti terdengar sekilas saja. Ini ada 2 kasus Bapak Ibu. Yang pertama adalah siswa terlambat.
sinyalnya lag ya. Sinyal apa ini? Nah, ini siswa terlambat. Jadi baik kita akan bagus. Setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Nah, baik, saya akan tanya terlambat itu perbuatan baik atau buruk, Pak? Oke, jadi otomatis kamu sudah tahu ya kalau terlambat itu. Terus sekarang aku tanya lagi. Di gambar oh ya, jadi gitu kronologinya ya. Dan sekarang kamu sudah sadar ya kalau sesuatu yang jadi kemarin kan kita sudah membuat aku ingat ya yang bulan itu ya. Nah ini apa keyakinan apa yang kamu pelajari untuk kedepannya apa yang akan kamu lakukan? Oh ya, jadi kamu nanti akan turun di awal, sebelumnya lebih berangkat tepat waktu. Prinsipnya jangan lupa malamnya lebih lagi dah. Orang itu ya, sekarang saya buatkan di masuk kelas. Seperti itu Bapak Ibu, sekilas berkaitan dengan segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan, tinggal sedikit ini materinya berkaitan dengan diseminasi disiplin positif. Oke, next. Nah, kesimpulan, menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pemimpin pembelajaran ya tentunya ya. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses pengembangan potensi murid. Jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu, jadi tujuan kita itu biar nantinya anak-anak itu dapat menyerap, dapat mengikuti KBM dengan baik, tentunya ya itu tadi kita halangi, jangan sampai ada halangan-halangan itu tadi ya yang bisa menghambat proses KBM yang kita laksanakan. Gitu, okay? Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi menjelang siang kali ini. Okay? Mungkin bisa on cam semua dulu Bapak Ibu, kita foto bersama untuk laporan kegiatan pada siang hari ini. Ya, Pak Taslim terima kasih, Bu Heri masih mengikuti sampai akhir, Bu Ani, Bu Eka, Bu Nita, Bu Pre dan lain sebagainya, tidak saya sebutkan persatu. Kita foto dulu 1, 2, 3. Gaya apa ya Bapak Ibu nggih? Gaya semangat. Semangat yuk, semangat. Pak Yuli terima kasih telah bergabung. 1, 2, 3. Sebentar, ini kayaknya nge-lag gambarnya, nggak muncul gambarnya. Satu lagi, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu, demikian yang bisa
bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi lain waktu dan juga lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, tidak ada balasan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Lemah teles Gusti Allah sing balas. Saya akhiri nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Ibu. Pantunnya sudah tadi di depan ya Bu Eka? Lagu kok salah. Oh, pantun lagi. Ini harus nyanyi. Penutupnya pakai